Oke. Apa ya satu kata mengenai PMM? Kebaruan. Oke, terima kasih, Pak. Platform Merdeka Mengajar. Apalagi satu kata yang Bapak Ibu ketahui tentang PMM. Oke. Bapak Ibu, PMM itu sudah tahu kan ya? Apa aja sih fiturnya yang ada di PMM? Coba chat lagi dong. Saya pengen tahu. Bapak Ibu jangan-jangan sudah nih lencana yang Bapak Ibu dapatkan di PMM. Tapi kira-kira Bapak Ibu tahu nggak sih fiturnya apa aja yang ada di PMM ini? Silakan chat Bapak Ibu. Ada refleksi kompetensi. Oke. Terus apa lagi? Ada pelatihan mandiri, assessment. Oke. Ya. Berarti Bapak Ibu sudah mengetahui ya kalau fitur yang ada di PMM itu ada komunitas, ya, ada pelatihan mandiri gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Langsung aja di nomor 2. Saya pengen dengar suaranya Bapak Ibu nih. Apa sih keuntungan kita menggunakan PMM? Boleh Bapak Ibu mic-nya dibuka? Atau mungkin Bapak Ibu yang ada di sini baru pertama kali nih buka PMM-nya. Ayo, gimana? Ada yang mau berbagi dengan kita di sini? Apa sih keuntungan kita buka PMM itu biar apa ya? Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin berbagi? Oke, masih malu-malu ya. Bapak Ibu tenang aja, malam ini kita santai banget ya. Bapak Ibu nggak usah tegang, tanya aja. Kira-kira apa sih yang Bapak Ibu belum ketahui gitu ya. Informasi mengenai kurmer lebih mudah dimengerti, bisa belajar banyak di PMM. Oke. Tapi Bapak Ibu di sini sudah aktif semua kan PMM-nya? Sudah, Ibu. Sudah kan ya? Sudah, oke. Terima kasih. Kalau gitu Udah. kita lanjut aja ya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya dari komunitas belajar berbagi SMA Penggiri Katibung dan juga tim pengembang guru penggerak Lampung Selatan. Saat ini saya merupakan teman belajarnya PMM Bapak Ibu. Saya juga merupakan kontributor PMM di fitur ide praktik. Kalau Bapak Ibu buka PMM-nya saat ini, sekarang di bawah ada bacaan ide praktik. Nah, Bapak Ibu bisa cari nama saya di situ, ya. Saya juga merupakan penggerak komunitas belajar nih. Karena saya juga merupakan bagian dari PMM, Bapak Ibu bisa banyak bertanya tentang seputar PMM nih ke saya, tapi yang saya ketahui aja ya. Oke, hari ini kita akan membuat membuat aksi nyata pelatihan mandiri yang tervalidasi. Saya juga mau bantu Bapak Ibu di sini gimana sih caranya membentuk komunitas belajar di sekolah dan juga berkarya melalui bukti karya PMM. Bapak Ibu ada 3 kata nih tentang PMM. Belajar, mengajar, berkarya. Belajar, kita belajar banyak hal dari PMM di pelatihan mandiri. Mengajar, kita mengerjakan aksi nyatanya lewat pelatihan mandiri apa yang sudah kita pelajari. Nah, tapi sebagai guru, kita juga harus punya karya Bapak Ibu. Jadi yang terakhir adalah berkarya. Nanti semua karya Bapak Ibu dimasuk di karya PMM. Sebenarnya dipersembahkan untuk mempermudah kita nih Bapak Ibu sebagai guru untuk mengajar sesuai kemampuan murid, menyediakan pelatihan untuk
untuk tingkatkan kompetensi kita, serta berkarya untuk menginspirasi rekan-rekan yang lain nih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjang IKM Bapak Ibu, agar dapat membantu kita sebagai guru untuk mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum merdeka. Jadi kalau Bapak Ibu sekolahnya sudah menerapkan IKM atau mungkin baru mulai IKM, nah PMM itu adalah temannya Bapak Ibu untuk mengadopsi IKM itu seperti apa gitu ya. Nah Bapak Ibu di sini saya tidak menunggu untuk sesi tanya jawab. Kalau Bapak Ibu mau bertanya langsung, tanya aja nggak apa-apa ya. Oke. Iya Bapak Ibu, PMM ini terintegrasi dengan rapor pendidikan kita. Jadi setiap hari data kita di Dapodik itu kebaca Bapak Ibu. Apakah kita mengakses PMM setiap hari atau tidak? Berapa lama kita menggunakan PMM itu kebaca di Dapodik kita. Jadi Bapak Ibu, kalau mau lapornya berubah, yang merah saat ini berubah jadi kuning atau mungkin hijau, Bapak Ibu rajin-rajin buka PMM-nya. Itu akan bisa membantu sekolah untuk mengubah nilai dari GTK-nya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, di PMM ini yang pertama adalah kita harus belajar dulu Bapak Ibu. Belajar. Nah, belajarnya itu dari mana ya? Dari pelatihan mandiri Bapak Ibu. Pelatihan mandiri ini ada beberapa video. Kalau tingkat SMA itu biasanya ada 40 video ya Bapak Ibu. Mungkin tingkatan lain sama, nggak jauh beda gitu ya. Nah, jadi setelah kita melakukan pelatihan mandiri, otomatis kita akan membuat aksi nyatanya gitu ya, biar aksi nyata tuh kayak gini nih. Nah ada sertifikatnya gitu, sertifikat tersedia. Ini sertifikatnya berguna sekali, bisa Bapak Ibu pergunakan nanti karena dia ada JP-nya ya. Tapi Bapak Ibu sudah pernah belum sih bikin aksi nyata di pelatihan mandiri? Apakah sudah ada yang mendapatkan bintang atau lencana di aksi nyatanya? Boleh, saya mau denger dong. Saya belum, Bu. Sama sekali belum ya Pak Andi ya? Belum, iya. Karena kebetulan memang Oh, kami, saya pribadi baru apa namanya itu aktif sekitar 2-3 hari ini aja, Bu. Jadi memang baru oke. pemahaman awal. Jadi begitu. Oke. Tapi IKM sudah tahun ini berjalan. Tahun ini ya, Apa belum Pak sekolahnya? sudah Oh, tahun kelas ini satu ya. dan Oke. 4 kalau kita sekabupaten. Mulai tahun ini ya. Iya, kelas 1 dan kelas 4 yang baru. Pak Andi dari mana asalnya, Bu, Pak? Saya dari Kecamatan Punduk Bidada, Kabupaten Pesawaran. Dulu gabung dengan Lampung Selatan. Oh, Iya, oh iya. Jadi pesawaran ya. iya Oke. betul. Semangat Pak Andi, rajin-rajin buka PMM-nya biar Pak Andi juga tidak miskonsepsi mengenai IKM gitu ya. Iya, Ibu. Oke, nah setelah Bapak Ibu membuka pelatihan mandiri, di situ Bapak Ibu bisa langsung klik aja topik ya Bapak Ibu. Yang paling utama nih, 2 topik yang paling utama yang harus Bapak Ibu pelajari terlebih dahulu adalah kurikulum merdeka dan merdeka belajar. Itu dulu ya Bapak Ibu, agar di kurikulum merdeka itu Bapak Ibu mengetahui dulu apa sih kurikulum merdeka. Di topik Merdeka Belajar juga seperti itu. Apa sih tentang Merdeka Belajar itu yang seperti apa? 2 topik ini itu wajib Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu bisa bikin komunitas belajar di sekolah di PMM juga ya. Nah, sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu gimana sih cara bikin tips aksi nyata pelatihan mandiri PMM. Yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu telah menonton semua video dan mempelajari materi hingga selesai. Kalau kita buka topik pelatihan mandiri, itu kayak banyak banget gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan dijadikan beban Bapak Ibu, karena itu durasinya juga nggak banyak, sebentar.
Bapak Ibu bisa melakukan di sela-sela jam istirahat atau mungkin, pas malam-malam seperti ini gitu ya, atau mungkin nanti ketika Bapak Ibu kumpul sama, rekan-rekan guru di sekolah, tonton bareng-bareng gitu. Eee, Harapannya sih Bapak Ibu jangan skip, nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab di situ, berdasarkan video yang Bapak Ibu tonton. Kalau Bapak Ibu tonton dengan benar-benar serius gitu ya, pasti bisa jawab pertanyaannya. Yang kedua adalah kolaborasi dengan rekan di sekolah untuk melakukan aksi nyata dari materi yang telah dipelajari. Kolaborasi di sini maksudnya kalau Bapak Ibu misalnya di sekolah sudah menyelenggarakan IHT Kurikulum Merdeka. Bapak Ibu dapat materinya kan? Bapak Ibu juga dapat foto-fotonya kan? Atau mungkin videonya. Nah, foto, video, dan dokumentasinya itu mungkin sama ya dengan teman-teman di sekolah, karena kan kegiatannya sama tuh satu sekolah. Boleh sama itu Bapak Ibu, mau itu template-nya sama persis boleh. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah refleksinya Bapak Ibu, gitu ya. Di sini ada deskripsi, ada refleksi. Jadi Bapak Ibu harus membuat deskripsi masing-masing, refleksi masing-masing, gitu. Mau itu isinya sama, nggak apa-apa. Tapi yang penting Bapak Ibu harus punya kesimpulan sendiri yang berbeda dengan teman satu sama lain. Yang ketiga adalah, buat materi paparan sesuai dengan topik pelatihan mandiri. Misalnya nih, topiknya adalah tentang kurikulum merdeka. Bapak Ibu sudah dapat kesimpulan kan tentang kurikulum merdeka? Bapak Ibu bisa bikin paparan sekitar 5 slide tentang materi kurikulum merdeka. Atau mungkin ketika Bapak Ibu di sekolahnya mengadakan IHT, terus mengundang narasumber dari luar, mintain aja materinya. Itu bisa dijadikan bahan aksi nyata. Gitu ya. Tinggal Bapak Ibu lengkapi dengan dokumentasi kegiatan. Yang keempat, buat umpan balik kegiatan. Nah, biasanya nih Bapak Ibu, setiap aksi nyata itu pasti ada umpan balik. Umpan baliknya beda-beda, bisa dari rekan guru, bisa dari murid. Bapak Ibu fokus dengan apa sih permintaan dari topiknya gitu ya. Apakah umpan baliknya untuk rekan guru ataukah untuk murid. Yang kelima adalah dokumentasi kegiatan. Bapak Ibu boleh memasukkan foto-fotonya di situ. Karena aksi nyatanya berupa PDF ya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya videonya bisa diberikan linknya aja, link YouTube-nya misalnya seperti itu. Kemudian yang keenam adalah refleksi dari masing-masing guru. Nah, tadi walaupun Bapak Ibu satu sekolah itu sama semua materinya dengan rekan-rekan yang lain, tapi Bapak Ibu harus punya refleksi masing-masing yang berbeda-beda gitu ya, biar nanti nggak kena plagiat. Setelah itu baru deh di-upload aksi nyatanya sesuai dengan topiknya gitu. Ada pertanyaan dari sini? Silakan mungkin Bapak Ibu mau berdiskusi. Ada tips membuat aksi nyata agar terhindar dari plagiasi. Ada Bu. Iya, itu tadi. Oh, boleh Pak. Siapa Pak? Ya, Pak perkenalkan. Aprianus ya? Silakan Ya, Pak. perkenalkan saya Aprian Frenang dari SD Negeri Koen, Kabupaten Rotendao, Bu. Ya, jadi terkait dengan aksi nyata yang saya ada buat, ya saya sudah kirim. Kira-kira estimasi waktunya berapa lama untuk kita bisa lihat sertifikat? Oke. Untuk waktu itu bervariasi ya Bapak Ibu. Kan validator kita itu ada banyak. Jadi waktunya juga bervariasi. Paling cepat itu 2 minggu Bapak. Jadi Bapak bisa tunggu aja atau bisa sambil menunggu bisa lanjutkan ke topik-topik yang lain gitu ya. Tapi insya Allah nggak lama kok. Tapi Bapak Ibu juga sabar gitu ya. Karena pasti akan diperiksa. Cuman saran saya setelah aksi nyata Bapak Ibu fokus sama topik yang lain lagi gitu. Nanti akan keluar juga saatnya gitu. Ya, Bapak.
Ya, Ada Bu. lagi pertanyaannya? Saya, Ibu. Iya, mohon maaf Ibu, Bapak semua, terutama Ibu narasumber. Ini berkaitan dengan tips Ibu. Saya ini kan baru pertama kali ikut webinar nih. Jadi artinya minta tips Ibu. Saya harus ikut webinar yang kalau orang pertama kali itu harus ikut webinar apa saja gitu. Artinya yang wajib saja sehingga eh, yang ingin saya capai tentang PMM ini bisa tercapai sampai di apa tadi aksi nyata dan seterusnya. Terima kasih. Oke, menarik sekali nih Pak Andi. Baik, jadi untuk pemahaman Pak Andi yang mungkin baru pertama kali ini ya, dan juga baru pertama kali menggunakan PMM, baru pertama kali IKM di sekolah. Pak Andi rajin-rajin ikut webinar apa aja yang berhubungan dengan IKM. Bisa jadi salah satu dari webinar yang Bapak Ibu ikuti itu memang berhubungan gitu dengan Bapak Ibu yang saat ini butuhkan gitu, apalagi baru pertama kali ya. Jadi saran saya rajin-rajin ikut webinar apa aja gitu ya. Kan di situ ada fitur komunitas ya, Bapak Ibu banyak sekali di situ judul-judul webinar yang disajikan oleh narasumber. Bapak Ibu bisa pilih kira-kira mana yang lebih dibutuhkan saat ini gitu. Terus untuk Bapak Ibu yang mungkin masih pemula, saya sarankan selain ikut webinar, ya PMM di pelatihan mandirinya harus benar-benar ditonton videonya ya, dipelajari dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu bisa kerjasama dengan rekan-rekan di sekolah. Jadi Bapak Ibu tidak sendirian gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih Bu. Tips agar aksinya, oke, sama-sama Pak Andi. Tips agar aksi nyata tidak terhindar dari plagiasi. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu ya. Walaupun kita punya materi yang sama, dokumentasi yang sama dengan rekan-rekan guru, terutama tentang kurikulum merdeka nih. Apalagi topik kurikulum merdekanya Bapak Ibu mengambil tentang pelatih IHT yang pernah dilakukan di sekolah gitu. Itu kan pasti sama tuh sama guru ya. Kembali lagi Bapak Ibu harus punya refleksi masing-masing yang berbeda. Kalau bisa Bapak Ibu harus punya umpan balik yang berbeda. Walaupun isi dokumennya sama, materinya sama, foto-foto dokumentasinya sama, tapi refleksinya harus beda. Umpan baliknya harus beda. Gitu ya. Cukup itu aja kok, nggak apa-apa yang lainnya sama, itu aja. Itu udah Bapak Ibu sudah terhindar dari plagiat kok. Yang penting nanti aksi nyatanya ditulis atas nama tim gitu ya. Misalnya nama sekolah Bapak Ibu gitu. Jadi nanti validatornya akan melihat, oh dokumentasinya akan sama semua gitu. Jadi validatornya akan berpikir ini kolaborasi. Karena dengan nama sekolah gitu, dengan nama sebuah tim, bukan nama Bapak Ibu gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Nih ya Bapak Ibu, jadi aksi nyata itu bisa dikerjakan bersama-sama dengan rekan guru lain satu sekolah, namun masing-masing Bapak Ibu harus menuliskan refleksi yang berbeda-beda. Refleksi yang berbeda dengan rekan yang lain gitu ya. Topik 2 ini Bapak Ibu harus penuhi dulu, baru Bapak Ibu lihat topik yang lain gitu ya Bapak Ibu. Biar nanti kalau topik, karena ini topik awal kita, kurikulum merdeka dan merdeka belajar. Jadi kalau SD kan biasanya ada transisi PAUD SD gitu ya. Kalau bisa sih kurikulum merdeka dulu dan merdeka belajar dulu gitu. Nah, bagaimana sih bikin aksi nyata itu? Bapak Ibu, saya contohkan aksi nyata saya yang simple sekali. Lihat ini contohnya cuma selembar, cukup selembar ini saja. Saya masukkan foto-foto saya Bapak Ibu, foto-foto saya di sini di kelas, foto-foto saya di kelas, tapi setiap foto saya kasih caption, saya kasih penjelasan lewat tulisan di situ.
Misalnya foto pertama, ini saya ngapain ya gitu. Saya tulis tanggal, hari apa, tanggal berapa gitu ya. Terus saya tulis kegiatan saat itu sesuai dengan gambar, sesuai dengan fotonya. Foto kedua juga gitu, saya ceritakan lagi. Bapak Ibu bisa seperti itu, seperti contoh seperti saya. Atau seperti yang nomor 3 nih, ada dokumentasi pemahaman tentang merdeka belajar. Foto aja, cukup foto-foto aja, terus di lembar keduanya nanti baru deh refleksinya Bapak Ibu gitu, berupa tulisan singkat tentang apa gitu. Mau kalau misalnya materi, boleh sih, materi juga boleh, yang penting ada dokumentasi kegiatan seperti fotonya gitu ya. Jadi harus ada foto intinya gitu. Nah, untuk refleksi Bapak Ibu bisa nulis refleksinya seperti saya nih, cuman tulisan seperti ini aja. Misalnya kalau anak SD itu Bapak Ibu cukup fotoin anaknya gitu ya sambil nulis gitu. Atau lebih simpelnya lagi bisa pakai Google Form. Tapi biasanya ini untuk tingkat menengah ya gitu. Tapi kalau anak SD kelas 1 emang bisa nulis gitu ya. Tenang Bapak Ibu cukup foto aja anaknya gitu lagi nulis, terus tanya anaknya gitu ya, sesuai dengan pertanyaan refleksi gitu. Biasanya pertanyaan refleksi itu seperti, apa perasaan kamu setelah pelajaran hari ini? Apa perasaan kamu setelah mempelajari materi hari ini gitu. Kalau misalnya anak kelas 1 SD kan biasanya kita nanya gini, susah nggak hari ini kelasnya? Hari ini kamu bisa nggak? Hari ini kamu suka nggak sama kelasnya? Gitu ya. Pasti mereka akan bilang suka, nggak suka gitu kan ya. Nah dari hasil mereka berbicara itu Bapak Ibu bisa jadikan sebuah kesimpulan yang Bapak Ibu ketik gitu atau tulis menjadi sebuah umpan balik atau refleksi. Sesimpel itu kok Bapak Ibu ya. Jadi bisa tulisan tangan atau bisa juga merupakan dengan memakai media digital seperti Google Form. Oke, itu saja. Ada pertanyaan lagi? Ada Bu? Oke, silakan Pak. Jadi baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya lihat di PMM itu ada modul ajar juga. Dan mungkin di luar dari konteks ini kebetulan Ibu ada, ya mungkin saya ingin bertanya tentang modul ajar itu, apakah yang ada di dalam PMM itu sudah baku untuk kita bisa gunakan Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih juga masukannya. Apa ya? Pertanyaannya Pak. Oke, iya benar Pak. Di situ sudah ada modul ajar, modul project gitu ya. Ada lengkap sekali. Apakah kita bisa menggunakan, lebih tepatnya Bapak Ibu bisa mengadopsi ya. Kalau misalnya nih Bapak Ibu sudah nemu nih modul ajar yang sesuai dengan materi yang mau Bapak Ibu pakai untuk di sekolah Bapak Ibu. Tapi kira-kira sudah sesuai belum sama sekolah Bapak Ibu? Kira-kira nih kalau misalnya Bapak Ibu mengajar sesuai dengan modul ajar yang Bapak Ibu download dari PMM, kira-kira itu sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah Bapak Ibu? Sudah sesuai dengan isi kelas Bapak Ibu? Gitu ya. Jadi kalau misalnya menurut Bapak Ibu, wah ini sepertinya untuk kriteria kelas saya atau kriteria sekolah saya belum bisa gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengadopsinya dengan cara, kan tadi sudah dapat tuh modul ajarnya. Boleh deh dikit-dikit ditambahi atau dikurangi, direvisi sesuai versinya anak-anak di sekolah Bapak Ibu. Sesuai versi sekolah Bapak Ibu gitu ya. Jadi nggak plok harus sesuai dengan modul ajar yang ada di PMM gitu. Semuanya bisa diadopsi, nggak harus sama persis gitu. Gimana Bapak, masih ingin bertanya lagi? Saya rasa cukup Ibu, nanti berkembang lagi baru saya bisa bertanya sebentar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Minta link untuk mendapatkan sertifikat. Tunggu. Salah nggak saya?
Apa ada tips membuat aksi nyata agar terhindar dari plagiat? Oh iya, saya baru baca ini ya. Bentar ya. Link untuk mendapatkan sertifikat. Link apa ya? Maksudnya apa ini? Mungkin maksudnya Saya nggak paham link deh. hari ini, Bu. Maksudnya apa ini? SD. Iya. Oke, oke, oke. Bapak Ibu, untuk webinar kita hari ini tidak ada JP-nya gitu. Jadi kira-kira Bapak Ibu mau sertifikatnya nggak? Cuman sertifikat kepesertaan aja. Gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau mengharapkan JP, biasanya pelatihannya nggak sehari ya, ada 3 hari gitu. Dan ada produk yang harus dihasilkan. Baru Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat JP-nya gitu. Tapi kalau untuk sertifikat kegiatan webinar kita itu hanya sertifikat kepesertaan saja. Kalau Bapak Ibu mau sertifikatnya, nanti saya kirimkan link daftar hadirnya ya. Iya, Ibu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Materi selanjutnya tentang komunitas belajar Bapak Ibu, tapi saya tidak bisa bahas itu malam ini. Saya lanjutkan nanti di besok malam. Besok hari apa ya? Oh, hari Jumat itu jam 10 ya, jam 10 pagi. Kalau Bapak Ibu mau memahami tentang komunitas belajar, Bapak Ibu bisa mengikuti komunitas saya besok pagi di jam 10 ya. Untuk saat ini kita hanya membahas pelatihan mandiri saja. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Terima Halo, Bu. kasih. Nanti saya Oh ya. Ya, boleh, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Di fiturnya PMM itu ada LMS. Nah, di situ kira-kira caranya bagaimana supaya kita ikuti di dalam kegiatan, Bu? Fitur LMS itu. Terima kasih. Oke. Oke, Pak. LMS ya. Hah? LMS yang mana ya? Sebentar saya buka PMM-nya. Yang Bapak maksud LMS itu apakah pelatihan mandiri atau yang mana ya, Pak ya? Pelatihan mandiri, Bu. Saya ada buka PMM, di situ ada fitur LMS. Nah, di LMS itu apa yang harus dibuat di situ, Bu? Oh, oke. Untuk LMS itu itu fitur baru, Bapak. Belum bisa kita gunakan untuk saat ini. Bapak Ibu hanya fokus ke pelatihan mandiri saja ya. Ya, Pelatihan mandiri, komunitas, bukti karya gitu. jadi mungkin gini, Bu, saya ada buka LMS-nya dan di situ ada pelatihan transisi PAUD SD itu. Jadi saya Oh coba ya? ya, jadi saya ada ikuti itu kegiatan lagi sekarang. Oke. Boleh kalau begitu, Pak. Bapak boleh ikutin itu kalau misalnya itu memang berhubungan dengan uh, punya Bapak di sekolah gitu ya. Soalnya kalau di PMM saya nggak ada, Pak, LMS. Beda ya. Kalau saya ada refleksi kompetensi gitu. Mungkin itu karena kita beda jenjang ya, Bapak. Tapi Ya, kalau misalnya memang itu bagian dari PMM dan menurut Bapak itu berhubungan dengan yang Bapak butuhkan, ikutin aja nggak apa-apa. ya, ya. Oke, terima kasih, Bu. Gitu ya. Oke. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, penting sekali nih setelah Bapak Ibu mengerjakan aksi nyata, setelah itu Bapak Ibu bisa memasukkan aksi nyatanya ke bukti karya juga ya Bapak Ibu. Di situ ada fitur bukti karya. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan ke bukti karya juga. Biar Bapak Ibu punya karya di situ ya. Sepertinya waktu kita sudah habis Bapak Ibu, nanti saya kirimkan linknya ya. Halo, Ibu. Link absennya. Iya Pak, gimana Pak? Ya, mungkin saya ingin mendapatkan sedikit pemahaman tentang
bagaimana melihat bintang atau lencana yang ada di PMM itu, Bu. Dengan sendirinya Iya, benar. ada atau mungkin dikirimkan ke kita lewat link tertentu, Bu. Oke, Pak. Seperti ini ya, Pak ya. Sebentar. Oke. Ini ya, seperti ini ya. Oke. Bapak Ibu, untuk mendapatkan bintang seperti ini, lencana ya atau lencana deh ya. Nah, itu Bapak Ibu harus mengerjakan aksi nyata dulu di pelatihan mandiri sampai tervalidasi oleh validator. Jadi sampai seperti ini bentuk ya. Nih, sertifikat tersedia berwarna hijau seperti ini. Kalau sudah berwarna hijau, nanti di profilnya Bapak Ibu baru deh akan muncul bintang atau lencana seperti ini. Tuh ya. Kalau mau dapetin bintang yang banyak ya rajin-rajin kerjain pelatihan mandirinya. Absennya saya kirim di sini ya. Tapi absennya saya tutup hanya sampai jam 9.30 malam ini ya, Bapak Ibu ya. Biar nggak ada penyusup yang masuk gitu. Nanti ada yang nggak ikut webinar, tiba-tiba pengen absen gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya kirim. Bentar ya. Ini dia absen kita malam ini ya. Oke. Berapa aksi nyata baru bisa dapatkan bintangnya? Kalau Bapak sudah mengerjakan satu aksi nyata, langsung keluar satu bintang. Setiap satu aksi nyata per topik, satu bintang. Jadi kalau 40 topik sudah Bapak Ibu selesaikan, 40 bintang deh dapatnya ya. Wah, itu berpengaruh sekali tuh dengan rapor pendidikan Bapak Ibu. Bisa naik tuh nilai GTK-nya. Absennya silahkan Bapak Ibu ya. Ya, karena ini bentar lagi akan segera berakhir. Oke, nggak ada lagi yang ingin bertanya. Daftar, selamat malam Ibu. Ini daftar hadir. Bapak Ibu kalau misalnya mau mengetahui, Halo. Kenapa Pak? Daftar hadir ini. Menunggu izin ya? Oh iya, ya, makasih Bu. Bisa Pak daftar Jadi hadirnya? daftar hadirin sepertinya saya sudah isi sejak tadi malam, kemarin malam Ibu. Sehingga saya buka di sini. Ya. Oh sudah. Oke. Jadi sudah ya? Ya. Ya nggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak. Sebenarnya bukan nggak mau nanya, Bu, tapi terlalu banyak pertanyaan kali ya. Nggak apa-apa Pak, tanya aja. Saya nggak bisa. Iya sudah saya buka sekarang. Aduh sorry ternyata saya lupa. Malah saya tutup ini. Iya, saya Saya ngisi ulang kayak lagi ya. begitu. Ulang lagi ya, saya kirim lagi nih. Nah, itu dia. Oh sudah tuh, bisa. Ada yang bisa ya. Sama aja kok itu formnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai saya malam ini. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui tentang tips bagaimana sih cara bikin komunitas belajar gitu ya, Bapak Ibu bisa ikut webinar besok pagi di jam 10 ya.
Terima kasih untuk waktunya malam ini Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.